Oke, kita lanjutkan. Pembagian akuntansi. Akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi pemerintah. Pertama, akuntansi manajemen. Apa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern, organisasi, atau manajemen. Jadi ini untuk laporan hasil kegiatan atau laporan keuangan di suatu perusahaan. Jadi untuk manajemen sendiri. Untuk yang kedua, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan Bapepam. Jadi ini tarafnya untuk pihak luar. Jadi ini disusun untuk pihak luar. Seperti kalau kita mau mencari kreditan ya, kan kita disurvei. Nah, untuk survei itu kan kita harus punya dasar laporan keuangan dari perusahaan kita. Apakah perusahaan kita sehat atau tidak. Jadi menjadi dasar untuk pertimbangan dari kreditor itu sendiri, dari bank itu sendiri. Yang ketiga adalah akuntansi pemerintah. Adalah cabang akuntansi yang memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD. Kalau APBN itu lingkup nasional, DPR. Kalau APBD itu lingkup pemerintahan kota atau kabupaten kalau di sini, kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Jadi ini adalah pembagian akuntansi. Akuntansi dibagi tiga, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi pemerintah. Seperti tadi yang saya jelaskan, kalau akuntansi manajemen itu yaitu laporan keuangan untuk pihak internal saja. Misal untuk audit internal, ini yang dikasih untuk audit internal itu yang ini. Jadi untuk laporan-laporan kita, kalau kita misalnya besok mau melihat laporan keuangan kemarin itu berapa, laporan keuangan kemarin itu bagaimana, kita bisa melihat lagi. Kalau akuntansi keuangan, jadi laporan-laporan tadi kita susun, tapi untuk kepentingan eksternal seperti investor, kreditor, dan Bapepam. Kalau akuntansi pemerintah itu untuk lingkup pemerintah sendiri. Kita lanjut ya teman-teman. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu kalau sebuah perusahaan, misalnya perusahaan pembelian atau penjualan, itu kalau kita sudah melakukan penjualan atau pembelian, itu pasti ada bukti transaksi atau nota. Jadi itu siklus pertama itu bukti transaksi dulu. Jadi buktinya itu apa kalau kita sudah melakukan suatu proses pembelian atau penjualan. Setelah itu kita masukkan ke jurnal. Kita masukkan ke jurnal tanggal berapa. Habis jurnal kita masukkan ke buku besar. Setelah buku besar kita masukkan ke neraca saldo, apakah itu utang, piutang, modal, dan lain-lain. Setelah neraca saldo kita masukin ke jurnal penyesuaian untuk disesuaikan. Setelah jurnal penyesuaian didapat jurnal penutup. Setelah jurnal penutup itu kita keluarkan dalam bentuk laporan keuangan. Kita terbitkan laporan keuangan. Dan laporan keuangan itu masuk lagi ke siklus lagi. Jadi itu berputar lagi.
Untuk laporan keuangan bukti transaksi, masuk lagi laporan keuangan bulan depan. Itu adalah siklus akuntansi ya teman-teman. Konsep entitas terpisah. Apa itu konsep entitas terpisah? Konsep entitas terpisah adalah perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Seperti kemarin yang salon Elisa. Kalau uang itu berawal dari uang Elisa sendiri. Uang Elisa itu uang pribadinya. Tapi setelah dia membuat suatu salon, kan dia masukin uang itu ke salon itu. Nah, setelah uang itu masuk ke salon, itu bukan lagi uang Elisa, tapi uang dari salon Elisa. Itu teman-teman. Terus konsep entitas. Konsep entitas seperti kemarin Elisa. Elisa mempunyai salon ya, salon Elisa yang kasus kemarin. Ini uang Elisa 10.000 dolar. Ini pertama kali jadi uang Elisa. Cuman Elisa pengen membuat salon, membuka usaha salon. Nah, untuk modal usaha itu Elisa memberikan 10.000 itu kepada salonnya. Jadi itu udah bukan uang Elisa, tapi uang salon Elisa. Uang 10.000 tadi itu pertama kan harta Elisa. Setelah Elisa membuat suatu salon, itu menjadi harta salon. Tapi Elisa tetap punya kepentingan. Oh ini 10 juta ya, maaf tadi salah. Ini 10 juta. Jadi kepentingan Elisa di salon ini itu 10 juta. Harta tadi yang 10 juta tadi itu sama dengan kepentingan pemilik yang ada di salon 10 juta juga. Jadi harus imbang antara harta dan kepentingan pemilik, harus imbang, harus sama. Emang itu kan uangnya pemilik ya, pemiliknya itu Elisa. Elisa kan bikin salon kemarin 10 juta itu masuk ke salon Elisa, tetapi dia butuh tambahan lagi modal. Ternyata ada kreditor yang bersedia untuk memberikan kredit kepada Elisa sebesar 1 juta. Nah, ini tadi kan 10 juta untuk harta, kepentingan pemilik 10 juta. Nah, ini dimasukkan ke harta salon lagi. Jadi harta ini ditambah kepentingan pemilik dan kreditor. Jadi 11 juta hartanya, harta dari harta salon Elisa 11 juta didapat dari kreditor 1 juta dan kepentingan pemilik 10 juta. Terus kemudian pemilik menyetor uang 10 juta, setoran pemilik itu dilambangkan dengan ini ya, kas ya, harta yaitu kas 10 juta, untuk piutang 0, utang 0. Nah, ini modal 10 juta untuk modal awal tadi. Untuk selanjutnya, setoran pemilik tadi 10 juta, 0, 0, dan 10 juta. Nah, pinjam uang 1 juta dia. Itu masuknya kan ke kas. Ke kas jadi nambah 1 juta. Untuk piutang 0. Nah, utang ini dia nambah 1 juta. Dan modal 0. Nah, untuk saldo ini kita tambahkan kasnya, setoran pemilik dan pinjam uang
tadi, pinjam uang dari kreditor tadi. Jadi saldonya ini 11 juta. Ini harus imbang dengan yang di kanan ini. Di kanan ini kan 1 juta dari utang dan 10 juta dari modal. Ditambah ya sama aja 11 juta. Terus kemudian ada jual jasa tunai sebesar 600.000. 600.000 ini membuat kas dari salon Elisa bertambah 600.000. Untuk piutang 0. Untuk dari jual jasa tunai ini utangnya 0, modalnya nambah sebesar 600.000. Ditulis di sini. Jadi untuk saldonya 11.600.000 dari pertambahan nilai saldo awal ditambah dengan jasa tunai, karena tunai kan cash, dia langsung dapat uangnya. Ini tetap kayak tadi, belum ada pertambahan, belum ada utang lagi. Untuk yang modal ini ditambah 600.000 menjadi 10.600.000. Ini kalau total sama dengan, jadi neracanya imbang antara harta dan utang plus modal. Selanjutnya ada jual jasa kredit 2 juta. Jadi ini salon Elisa ibaratnya kayak ada orderan, tapi orderannya itu tidak langsung dibayar, tetapi dia membayarnya belakangan, jadi dikredit sama konsumennya. Ini di kas 0, di piutang jadi 2 juta karena dianggap menerima, tapi menerimanya masih belum uang, tapi dia sudah menjual jasa. Nah, di sini untuk utang masih 0 dan modal ditambah 2 juta. Jadi tetap imbang nanti saldo. Saldonya adalah 11.600.000 ditambah 2 juta. Di sini 1 juta tambah 12.600.000. Jadi masih imbang ini. Tuh, yang selanjutnya untuk membayar gaji karyawan 100.000. Ini kan membayar gaji kita mengeluarkan uang. Jadi ini berkurang 100.000 di kas. Untuk yang piutang tetap 0. Saat membayar gaji piutang jadi 0, tetap 0. Untuk utang 0. Nah, untuk modal ini dari 12.600.000 dikurangi 100.000. Jadi kalau di total saldonya setelah membayar gaji ini 11.600.000 dikurangi 100.000. Jadi 11.500.000. Untuk piutang masih tetap 2 juta. Untuk utang masih tetap 1 juta dari pinjam uang tadi. Untuk yang modal itu kan berkurang 100.000, jadi 12.500.000. Selanjutnya pemilik menarik 200.000. Menarik itu mengeluarkan lagi untuk salonnya. Jadi kasnya keluar lagi 200.000, diambil oleh pemilik sendiri. Tetap dicatat, walaupun dia sebagai pemilik harus tetap dicatat dia mengambil berapa. Nah, ini jadi ini untuk modal berkurang 200.000. Saldonya ya 11.500.000 dikurangi 200.000 tadi, 11.300.000. Untuk yang sebelah kanan sama, ini tetap 1 juta, ini tetap 2 juta dulu yang piutang. Untuk utang 1 juta, untuk modal dikurangi 200.000, jadi 12.300.000. Ya teman-teman, itu ya teman-teman. Untuk pembagian ini setoran pemilik, masuknya ke kas masuknya ke modal. Terus kalau pinjam uang, jadi dari kreditur itu masuk ke kas, tapi di sebelah kanan itu masuk ke hutang. Jadi misal kalau suatu saat Elisa mau melunasi ini, ya ini nanti berkurang. Kalau misalnya melunasi langsung
1 juta ya utangnya ini min 1 juta, jadi 0 nantinya. Itu jasa tunai. Jasa tunai dari jasa tunai 600.000, kas bertambah 600.000. Itu berpengaruh di modalnya. Modalnya 600.000. Itu jasa kredit. Kredit masuknya ke piutang. Kalau yang sebelah kanan masuknya ke modal. Karena ada pertambahan nilai, tambahan uang. Pertambahan uang dan kita tidak untuk membayar. Kalau yang pinjam kan ini kita nanti harus membayar di hutang karena kita hutang. Kalau piutang ini kita tidak membayar, tapi kita nanti menerima. Untuk selanjutnya tugasnya itu kita sudah melaksanakan praktek Excel ya. Kita kumpulkan kemarin. Dan terima kasih ya teman-teman telah bersedia untuk melihat channel saya untuk apa namanya? Untuk melengkapi tugas dari dasar akuntansi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.